Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara. Di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan untuk kita di hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengarkan hari ini adalah ucapan serta seruan yang berasal dari Simon Petrus kala ia harus menghadapi sidang dari para imam-imam, mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan oleh pribadi Petrus dalam khotbahnya di Serambi Salomo, serta apa yang dilakukannya terhadap seorang yang telah 40 tahun menderita kelumpuhan. Dan hal yang membuat mereka akan bertanggung jawab adalah karena seruan mereka atas satu nama. Mereka melakukannya di dalam nama Yesus Kristus, dan inilah yang menjadi titik persoalan yang dianggap oleh para imam-imam menjadi persoalan yang serius yang harus segera dituntaskan. Dan lihatlah, Simon Petrus mengucapkan kalimat yang begitu luar biasa. Dan ternyata ini adalah kalimat di mana Roh Kudus menuntun ia untuk menyatakannya, bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam Dia, dan tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang kepadanya diberikan seruan untuk diselamatkan. Dan hal ini akan membukakan kita kepada suatu pemahaman yang sangat penting, bahwa ketika kita berseru kepada Kristus, dan di sanalah kita mendapatkan keselamatan di dalam iman kepadanya, tentu ini akan mengkoreksi setiap hal yang terjadi di dunia ini. Adakah orang yang menganggap bahwa di luar Kristus tentu ada keselamatan? Tentu mereka keliru memahami hal tersebut. Ketika Allah menyatakan dirinya di dalam Kristus, anugerahnya adalah bagian di mana ia menarik kita kembali kepadanya di dalam Kristus. Ini adalah menjadi hal yang penting. Ketika Petrus berkhotbah dari Serambi Salomo, 5.000 orang menjadi bertobat. Yang ketika kita lihat di perjanjian lama, kala mereka menerima hukum Taurat, berapa ribu orang yang harus mati karena mereka tidak sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Musa kala Musa menghadap Allah untuk menerima hukum Taurat. Tentu apa yang diterima dalam hal ini menjadi buah sulung dari penginjilan, bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa. Bukan sebatas kuasa untuk menyembuhkan seseorang, tetapi kuasa untuk menyelamatkan. Karena yang terpenting bagi kita adalah keselamatan akan jiwa kita. Akan ada orang yang sembuh, tetapi pada akhirnya akan mati. Tetapi ada orang yang tidak sembuh dan mati, tetapi pada akhirnya ia mendapatkan keselamatan jiwanya. Inilah hal yang penting. Ini menjadi kebutuhan kita yang sesungguhnya, bahwa ketika kita saat ini sehat, tentu ketika kita sakit, yang kita butuhkan adalah sembuh dari apa yang kita alami itu. Tetapi yang sesungguhnya adalah hal yang terjadi di masa depan, bahwa ketika aku akan berakhir dari dunia ini, adakah hal yang dapat membuat aku mendapatkan keselamatan jiwaku jika aku tidak di dalam Kristus? Itu yang menjadi penting. Hal ini akan menjadi sangat rumit dipahami oleh mereka-mereka. Bahkan para imam-imam sendiri tidak menyadari hal ini. Mereka memahami hal ini sebagai konsep yang rumit. Mereka masih menganggap Yesus Kristus itu sebagai pribadi yang adalah manusia. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus Kristus adalah pribadi dalam Trinitatis, bahwa Dia adalah anak yang menjadi daging seperti kita manusia ini, bahwa Dia adalah firman yang telah menjadi daging. Jika di dalam firman apa yang dikatakan Allah terjadi,
Maka di dalam Kristus yang adalah firman, apa yang telah membawa seseorang kepadanya dan dia telah bertumbuh di dalamnya akan jadi. Sehingga ketika kita di dalam Kristus, hal apa yang telah menjadi di dalam diri kita? Tentu jawabnya adalah anugerah akan penghapusan atau pembebasan kita dari keberdosaan itu, bahwa kita telah diambil keluar dari kegelapan itu, bahwa kita telah menjadi milik Yesus Kristus. Tentu saudaraku yang terkasih, tidak mudah untuk mengaku Kristus di hadapan banyak orang. Tetapi bagaimana Simon Petrus dapat menyatakan hal ini? Inilah yang sangat penting bagi kita. Kalau orang lebih mengedepankan konsep tentang toleransi, tentu kita akan menerima hal itu. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Tetapi apakah dalam prinsip keberagamaan itu kita memasuki kepada prinsip keberimanan? Sebab iman di dalam Kristuslah yang sejati, yang sesungguhnya, bahwa hanya di dalam nama Yesuslah kita mendapatkan keselamatan. Bukankah ini adalah sesuatu hal yang absolut, yang tidak bisa ditawar-tawar? Mengapa demikian? Tentu karena dia adalah pribadi Allah dalam pribadi yang kedua, yang adalah firman yang menjadi daging. Bukankah kita semua ini dijadikan di dalam Allah? Dan ketika Allah menjadikan kita, tentu Kristus yang adalah firman bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus menyatakan kuasa itu dan menjadikan kita segambar dengan rupanya. Ketika Yesus Kristus membawa kita kepada Allah Bapa, bukankah ini menjadi sesuatu hal yang absolut, yang tidak dapat terganggu gugat lagi? Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, hiduplah di dalam Kristus dan nyatakan itu di dalam dunia ini, bahwa aku berbahagia telah memiliki Kristus, sebab tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang karena menyerukan namanya kita mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Firman-Mu telah membawa kami kepada kebenaran itu, bahwa tidak ada nama selain Kristus yang kepadanya berseru dan mendapatkan keselamatan. Tuhan, kami di dalam Kristus, dan itulah yang telah membawa kami harus bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami ya Tuhan supaya tetap hidup di dalam Kristus dan memenangkan setiap perjalanan hidup ini. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.